Selamat datang ke Dosen Kesehatan. Kita ada di Rusia, negara asli saya. Dan sekarang saya ingin mengundang semua penonton yang baik-baik ikut sama saya ke toko Rusia. Sambil kita jalan-jalan, saya terus kasih informasi yang penting bagaimana kita mencapai kesehatan yang terunggul tanpa obat sama sekali, hanya dengan pilihan makanan yang benar. Mari kita mulai. Salam dari Rusia. Syukurlah adik saya juga mau ikut ke supermarket bersama kita. Terima kasih kepada adiknya dosen yang kasih lihat jalan sampai supermarket walaupun cuaca di Rusia sekarang panas sekali. Soalnya ini musim panas di Rusia dan suhu udaranya sama dengan Indonesia, tapi kami tak terbiasa. Kita jalan-jalan terus ya. Panas hari ini, mataharinya panas, tetapi untungnya kita sudah mendekati supermarket. Di dalamnya kita akan cek harga makanan di Rusia dan diskusikan ciri-ciri makanan yang tertentu. Agar bisa sehat, kurus, dan kuat, pertama sekali kita mau tahu makanan yang mana harus dihindari. Dan hanya sebagai langkah yang kedua, kita mau pikir makanan yang mana memperbaiki kesehatan. Untungnya di semua negara, hampir di tiap toko kita bisa membeli kacang. Seandainya kita tidak ada banyak waktu untuk mencari makanan bebas zat sintetik dan membaca daftar nutrisi makanan di kotak, kita membeli sebungkus kacang atau biji yang mentah. Dengan begini kita dapat makanan yang alami dan sangat kaya dengan zat bergizi. Bahkan jika kita ada di Indomaret, di mana sangat susah dapat makanan yang benar-benaran, kacang-kacangan dan biji-bijian yang paling bergizi adalah yang mentah. Cuman harus dikunyah dengan baik-baik dan lama. Seandainya tidak ada yang mentah, yang digoreng tetap baik untuk tubuh manusia. Dalam semua hal yang lain, saya rekomendasi menghindari gorengan apapun, karena makanan goreng adalah salah satu sumber peradangan. Dan kita sudah tahu bahwa peradangan adalah penyebab penyakit kulit dan organ dalam, terutama organ pencernaan. Terus pernah ada pertanyaan tentang kacang asin. Kacang asin atau biji asin tetap termasuk makanan yang sehat. Kita butuh garam ya. Namun seandainya ada campuran kacang dengan kismis, gula, atau zat yang lain, ini sudah termasuk junk food dan tidak usah dibeli. Kacang lemaknya banyak dan manfaatnya tinggi. Tetapi kalau dimakan dengan banyak karbohidrat atau bahkan sedikit gula, lemaknya disimpan di tubuh saja. Ini mengandung kacang almond dan garam, itu saja, berarti cocok. Seperti biasa kita melewatkan bagian masakan dengan cepat. Soalnya masakan seperti ini biasanya terdiri dari produk rafinasi. Dan kita tahu bahwa produk yang direfinasikan kalori kosong saja. Banyak minyak nabati adalah sering hasil rafinasi. Rasanya halus, aromanya hampir tidak ada, tapi gunanya kosong. Minyak pokok di Rusia adalah minyak bunga matahari. Besar sekali pilihannya, tetapi hampir semuanya buruk untuk tubuh manusia. Terus di sini kita ada minyak nabati yang lain yang disebut lebih sehat. Nah, sebetulnya kurang benar itu. Ya, pasti minyak yang extra virgin lebih baik daripada minyak yang direfinasikan. Namun sebagian besar minyak nabati, bahkan jika mutunya bagus, mengandung terlalu banyak omega 6. Dan seandainya kita kebetulan ada omega 6 yang berlebihan, kita ada peradangan yang kronis. Tetapi ada beberapa jenis minyak nabati yang tidak mungkin menimbulkan peradangan seandainya mutunya tinggi, extra virgin. Di antaranya ada minyak buah alpukat,
minyak kelapa sawit, dan tentu saja minyak zaitun. Pastikan bahwa minyak zaitun ada bukan dalam botol yang transparan. Sinar matahari tidak boleh melewatkan dinding botol minyak zaitun. Strukturnya minyak zaitun halus dan mudah dirusak. Tanda yang lain bahwa minyak zaitun mutunya tinggi adalah perasaan pahit dalam tenggorokan saat dicoba. Sekarang kita melewatkan bagian roti. Saya tidak bisa menyebutkan roti sebagai makanan yang bergizi. Dan dalam hal roti putih yang merupakan makanan rafinasi, kita sudah ada makanan yang buruk dan berbahaya bagi tubuh manusia. Manusia tidak butuh roti apapun sama sekali, dan roti pasti dihindari dalam keto karena karbohidratnya tinggi. Maupun begitu, seandainya kamu suka makan roti, saya rekomendasikan hanya pilih roti hitam. Roti yang dibikin dari gandum kasar, dari gandum yang tak direfinasikan dan tetap ada vitamin. Apalagi roti hitam yang dibikin dari gandum kasar dicernakan lebih lambat. Karena itu juga roti hitam disebut sebagai lebih sehat daripada roti putih. Disinilah kita bisa lihat bahwa roti putih ada di bagian dengan donuts, dengan manis-manisan, dan junk food yang gulanya banyak yang lain. Semuanya melemahkan dan merusak kesehatan manusia. Hebat, kita terus meneliti supermarket Rusia. Kurang tahu juga kenapa ada bol di sini. Mari kita mendiskusikan hal ikan di supermarket. Halnya sama di Rusia dan di Indonesia. Makanan laut yang dibungkus dalam plastik biasanya sudah diasapi dengan asap dan panas atau disimpan dengan bahan pengawet yang tidak baik bagi manusia. Misalnya kerang-kerangan. Seandainya alami hebat banget bagi otak, bagi otot, dan bagi kesehatan total. Namun produk ini disimpan dalam cairan dengan gula dan zat kimia untuk pengawet yang lain. Jadi saya curiga bahwa dengan gula dan zat pengawet kimia sebanyak begitu, kekurangannya produk ini lebih banyak daripada manfaatnya. Kesimpulannya, seandainya ada kesempatan, membelilah makanan laut yang segar. Tetapi di sini tidak ada, jadi kita membeli pendingin makanan laut. Makanan yang disimpan karena didinginkan pasti lebih baik daripada makanan yang disimpan karena pengawet kimia. Kerang-kerangan, udang, cumi-cumi. Di laut-laut Indonesia mereka paling bergizi di dunia dan untungnya bisa mudah dicarikan dalam bentuknya segar. Makanan laut yang bermutu adalah superfood yang benar-benaran. Kita meneliti supermarketnya terus. Pindah ke sian beraneka ragam yang juga dikenal sebagai selai, kacang-kacangan, dan biji-bijian, makin sering ditemukan di toko makanan kesehatan. Misalnya di supermarket ini ada selai biji labu. Tetapi ketika kita baca kandungan, ternyata bahwa di samping biji labu ada gula, ada pemanis, dan minyak direfinasikan. Selai yang polanya begini, bahkan jika harganya tinggi, merupakan racun bagi kita. Sumber yang bagus pada jerawat bagi anak dan kegemukan bagi orang dewasa. Selai yang sehat hanya boleh mengandung bahannya pokok, contohnya di sini kacang tanah, dan boleh juga kalau ada garam. Beginilah peanut butter yang benar-benaran, kandungannya kacang tanah dan garam saja. Seharusnya begitu. Kalau kamu makan beberapa sendok sehari saja, kamu dapat banyak zat bergizi dan bisa membakar lemak lebih cepat. Hal yang sama misalnya dengan selai kunyit yang juga dikenal sebagai tahini. Dengan begini, orang mengonsumsikan makanan berlemak tetapi menjadi langsing dan kuat. Apakah orang Rusia juga makan nasi? Tentu saja mereka makan,
tetapi tidak ada orang Rusia yang siap makan nasi setiap hari. Orang di situ suka gandum beraneka ragam. Seandainya ada gandum yang sama setiap hari, orang Rusia pasti akan bosan. Juga sudah ada banyak orang Rusia yang tidak makan gandum sama sekali karena mereka ikut pola makan keto. Jadi bagi kesehatan yang terunggul, orang menghindari semua gandum karena karbohidratnya terlalu tinggi. Nah, inilah beras merah di Rusia. Di tiap negara beras merah pasti lebih mahal daripada beras putih. Saya ingin kasih informasi yang penting juga bagi orang yang bukan pengikut keto. Saya sudah banyak berbicara tentang bahayanya makanan rafinasi dan menjelaskan bahwa rafinasi membersihkan makanan dari vitamin dan mineralnya, membersihkan dari semua manfaatnya. Sesudah rafinasi, makanan menjadi kalori kosong saja. Dan kenapa beras putih warnanya putih? Karena beras ini dirafinasikan. Jadi kalau kamu susah tanpa nasi sama sekali, berupayalah memilih nasi merah. Nah, sebenarnya kami di Rusia ada sebuah masalah. Semuanya yang dapat dilihat di ruangan ini adalah alkohol. Ada lagi di situ, khas bagian anggur. Pilihannya besar sekali, dan karena itu tingkatnya kematian dari serangan jantung besar sekali juga. Wah, beginilah supermarket di Rusia. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Namun di toko yang manapun, orang yang mau pakai akalnya akan membedakan racun dari makanan alami dan bergizi. Alasannya bukan pelit. Tubuh kita hanya terdiri dari zat kita makan dan minum. Saya sangat senang bahwa kamu mampir ke Dosen dan sudah siap menjawab pertanyaanmu di comments. Inilah channel pendidikan bebas dengan ilmu yang termaju yang tidak diajar di sekolah. Semoga sehat semua dan Terima kasih.